Pagiku hari ini terasa berbeda. Seketika aku ingin menggali kembali ingatanku dan membuka lembaran-lembaran lama saat ku dapatkan medali emas pertamaku. Medali emas yang kudapatkan dari ASEAN Skill Competition di bidang cabinet making bertempat di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2016 silam. Pagi hari yang biasa itu mengawali semua kerja kerasku dan awal dari kesuksesanku sekarang. Ya, aku teringat saat pertama kali resmi menjadi siswa BIKA. Ada yang unik di sekolahku ini, bersekolah layaknya orang bekerja, tapi pendidikan karakter juga yang utama. Setiap pagi, kami disambut bapak ibu guru kami sebelum pelajaran dimulai. Berjabat tangan dan mengucap salam telah menjadi kebiasaanku. Tak lupa, ku pergi absen untuk memberitahu kedatanganku. Berangkat sekolah dengan sedikit rasa cemas karena takut tak bisa. Tapi kukumpulkan rasa percaya diriku dan aku tak mau putus asa. Ku ganti seragam putih abu-abuku dengan baju kerjaku. Aku biasa memulai praktek dengan mendapat briefing dari instruktur. Tidak mudah memang. Aku harus bekerja menggunakan alat pertukangan manual yang telah disediakan, menghaluskan kayu dengan ketam, belajar bagaimana cara menggergaji, dan memahat kayu sudah menjadi rutinitasku sehari-hari. Hari berlalu dengan cepat. Walaupun badan sudah berkeringat, namun aku tetap semangat. Semua ini kulakukan dengan senang hati, sehingga membuahkan hasil yang membanggakan. Aku berhasil mengungguli teman-temanku yang lain. Di saat mereka masih mengerjakan sambungan bingkai, aku sudah mengerjakan sambungan papan. Ini berkat dukungan dari instruktur dan teman-teman. Tentu itu jadi semangat baru buatku. Tak terasa, hari cepat berganti. Tentu saja, tidak hanya praktek yang menjadi kewajibanku, tetapi seorang tukang kayu yang handal pasti juga bisa membuat dan memahami gambar kerja. Di SMK PK ini, aku juga belajar tentang gambar kerja dengan bantuan proyektor sebagai alat penunjang pembelajaran di SMK PK.
aku bisa lebih cepat memahami pelajaran yang diberikan. Mulai dari kepresisian gambar kerja itu sendiri seperti skala, ukuran, bahkan hingga hal terkecil seperti tebal garis pun harus selalu diperhatikan. Tentunya hal ini adalah hal yang baru untukku, hingga pada akhirnya aku merasa bingung dan frustasi. Beruntungnya aku memiliki guru yang mau bersabar, mendampingi, dan mengajariku perlahan-lahan, sehingga aku menjadi lebih paham mengenai gambar kerja. Perjuanganku tidak berhenti sampai di situ saja. Mungkin aku bisa bangga menyelesaikan tingkat pertamaku di Pika. Namun, di kelas baruku ini, semua sungguh berbeda. Aku diharuskan dapat mengoperasikan mesin yang digunakan di industri furniture. Mesin-mesin tersebut merupakan mesin canggih yang harus dioperasikan dengan standar operasional, sehingga aman dan optimal untuk digunakan. Di sini, instruktur berperan penting untuk membimbing dan mengawasi pemakaian mesin di SMK Pika. Ada beberapa ilmu baru yang kudapat, yakni mengoperasikan komputer sebagai sarana untuk membuat desain. Tahun pun berganti. Seperti biasa, instrukturku selalu memberikan pengarahan sebelum memulai praktek. Yel-yel angkatan selalu terdengar pertanda kami siap untuk bekerja. Di kelas 3 ini, banyak perubahan yang telah kualami. Aku tidak lagi bekerja dengan alat tangan manual, tetapi menggunakan mesin-mesin besar yang tersedia di bengkel SMK, seperti mesin pemotong kayu, penghalus kayu, mesin untuk membuat lengkung, dan masih banyak lagi. Selain itu, aku juga belajar menjadi seorang leader agar aku dapat membentuk sebuah teamwork, yaitu bagaimana kita menyelesaikan berbagai macam persoalan secara bersama-sama. Saat kegiatan praktek berakhir, sudah menjadi sebuah kebiasaan baik untuk membersihkan bengkel kerja bersama-sama, sehingga kegiatan bersih-bersih dapat selesai dengan cepat. Ada satu hal lagi yang membuatku begitu terkenang akan masa ini, di mana saat itu aku duduk di bangku kelas 4. Aku dipilih untuk mengikuti lomba tingkat Asia. Aku tidak hanya dituntut untuk membuat perabot dengan baik, namun aku harus mengerahkan segenap kekuatanku untuk berlatih, sehingga hasil perabot yang didapatkan menjadi berkualitas dan layak bersaing. Dan begitulah bagaimana Pika mendidikku. Ingat, masa depan di tanganmu. Ini hanya kisah kesuksesanku. Masih banyak lagi kesuksesan siswa Pika lainnya. Mari kita simak juga beberapa kesuksesan alumni Pika. SMK Pika mendidik anak-anak muda, khususnya lulusan SMP, supaya mereka memiliki kepribadian 4C, yaitu kompeten, compassion, conscience, dan komitmen. Selain memiliki kepribadian atau semangat 4C tersebut, SMK Pika juga mendidik anak-anak muda supaya mereka pada akhirnya lulus menjadi lulusan yang siap kerja.
dan mampu bersaing di dunia usaha dan dunia industri. Selain itu, SMK Pika juga mendidik anak-anak muda supaya mereka juga siap untuk melanjutkan kuliah di berbagai universitas dengan berbagai jurusan yang diminatinya. Kelebihan sistem pendidikan di Pika, saya kira Pika mengajarkan para siswanya untuk siap menghadapi tantangan. Jadi siap untuk hidup. Itu dibuktikan dengan para lulusan Pika yang sudah siap bekerja. Ilmu yang kita dapatkan di Pika jelas sangat mendukung karena baik teori maupun praktek semuanya sudah diaplikasikan sesuai dengan kondisi yang ada di dunia industri. Jadi tidak salah pilih kalau memang kita kepingin terjun di dunia industri, kita belajar di tempat yang tepat. Di Pika semua materi pelajaran adalah apa yang kita hadapi di dunia industri. Saya berani berwirausaha setelah lulus dari Pika karena saya sudah dibekali dengan ilmu-ilmu kewirausahaan dan industri mebel dari Pika. Dan saya mau masuk sini karena saya melihat di mana-mana itu banyak anak Pika yang membuka usaha sendiri, terutama di industri perkayuan. Dulu saya pernah menjuarai lomba saat di SMK, kemudian saya gunakan sebagai prasyarat untuk mengambil beasiswa unggulan di Udilus. Puji syukur bisa masuk dan sekarang saya bisa lulus dengan IPK yang memuaskan. Ya berperan karena logika dan pengalaman saat di PK mampu membantu saya untuk mencapai prestasi yang ada di perkuliahan. Ya, kegiatan IKPK yang kami lakukan saat ini sangat beragam dan saat ini kami membuat komunitas untuk bisa terus berbagi. Kami punya yang namanya kas beasiswa di mana para alumni menyisihkan sebagian penghasilannya untuk dimasukkan ke dalam sebuah rekening dan kita namakan itu adalah rekening kas beasiswa untuk kami kirimkan, membantu mensupport dana bagi adik-adik kelas kami yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi kesulitan membayar keuangan untuk sekolahnya.